Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan memaparkan materi kami mengenai konsep-konsep manajemen biaya kontemporer. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ririn Mokoago, yang kedua Cut Mutia Syarwani, ketiga Farah Safira Latola, keempat Risma Syakila Robot, kelima Ivana Victoria Lahia, dan yang terakhir Muhammad Zulkifli Raham. Lingkungan pemanufakturan kontemporer JIT dengan menggunakan Kanban dan Workcell, otomatisasi seperti CAD, teknologi terintegrasi seperti FMS dan CIM. Sistem Just-in-Time atau JIT merupakan sistem produksi yang komprehensif dengan sistem manajemen persediaan di mana bahan baku dan suku cadang dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan, dan pada saat yang tepat pada setiap tahap proses produksi. JIT berfokus pada eliminasi, pemborosan, pengurangan persediaan, dan pengembangan hubungan dengan supplier yang kuat, peningkatan keterlibatan para karyawan, dan pengembangan program-program yang berfokus pada pelanggan. JIT menggunakan Kanban dan Workcell. Kanban merupakan seperangkat kartu pengendali yang digunakan untuk memberi tanda kebutuhan bahan baku dan produk untuk memindahkan dari suatu operasi ke operasi berikutnya. Workcell merupakan kelompok kecil dari proses pemanufakturan yang saling berhubungan yang diorganisasikan dalam kelompok-kelompok untuk merakit suku cadang menjadi produk akhir. Otomatisasi. Robot, mesin yang diprogram dan dikendalikan yang dapat melakukan aktivitas yang berulang. Computer Aided Design atau CAD dan Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAD adalah penggunaan komputer dalam analisis pengembangan produk dan modifikasi desain untuk meningkatkan kualitas dan kinerja produk. CAM adalah penggunaan komputer untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan produksi. Integrasi. Flexible Manufacture System atau FMS adalah jaringan kerja komputer dari peralatan otomatis yang memproduksi satu atau lebih kelompok suku cadang atau variasi produk dengan cara yang fleksibel. Computer Integrated Manufacture atau CIM adalah sistem pemanufakturan yang terintegrasi secara total yang menghubungkan semua fungsi dari kantor dan pabrik dengan komputer melalui jaringan informasi berdasarkan komputer untuk melakukan manajemen pemanufakturan jam demi jam. Keterbatasan sistem penentuan harga pokok tradisional, tarif tunggal dan tarif departemental yang berdasarkan volume, mengasumsikan bahwa semua produk atau jasa memperoleh manfaat pabrik dalam proporsi yang sama, sehingga hanya digunakan satu macam dasar alokasi. Misalnya, jam kerja langsung. Metode tarif departemental menggunakan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu, juga didasarkan pada volume untuk setiap departemen, seperti jam kerja langsung untuk departemen dan jam mesin untuk departemen lainnya. Yang kedua, volume dan ukuran kompleksitas yang berbeda-beda. Produk yang berbeda-beda dalam volume, ukuran, dan kompleksitas mengkonsumsi sumber daya pendukung dalam jumlah yang berbeda secara signifikan. Sistem penentuan harga pokok tradisional menggunakan ukuran yang berdasarkan unit atau volume atau cost driver yang mendistorsi ukuran persediaan. Berikut aktivitas sumber daya objek biaya. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Yang kedua, sumber daya adalah unsur ekonomis yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang ketiga, objek biaya adalah bentuk akhir di mana pengukuran biaya diperlukan seperti pelanggan, produk jasa, dan lain-lain. Yang keempat, elemen biaya adalah jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung dalam cost pool. Yang kelima, cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Ada dua jenis cost driver, yaitu yang pertama, resource driver adalah ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Yang kedua, activity driver adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas
terhadap objek biaya. Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing atau ABC adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Prosedur alokasi dua tahap. Alokasi dua tahap membebankan biaya sumber daya perusahaan yang disebut biaya overhead pabrik ke cost pool dan kemudian ke objek biaya berdasarkan bagaimana suatu objek biaya menggunakan sumber daya tersebut. Dengan ABC, alokasi tahap pertama adalah proses pembebanan sumber daya yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke cost pool aktivitas atau kelompok aktivitas dengan menggunakan driver sumber daya yang tepat. Alokasi tahap kedua adalah proses pembebanan biaya di mana biaya aktivitas dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan cost driver aktivitas yang tepat. Prosedur tahap tradisional dan tahap berdasarkan aktivitas memiliki tahapan yang sama, yaitu biaya sumber daya, cost pool pabrik atau departemen, dan objek biaya. Tahap-tahap perancangan sistem ABC. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas, kemudian membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, dan membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Activity Based Management atau ABM adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Keunggulan utama ABM yaitu ABM mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. ABM memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, Activity Based Costing dan Strategic Cost Management. Keunggulan dalam hal biaya atau cost leadership merupakan salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu ABM atau ABC, merupakan hal yang sangat penting untuk strategi ini karena ABM atau ABC mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kunci, cost driver, dan cara-cara untuk memperbaiki proses sehingga dapat menurunkan biaya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, dan terima kasih sudah menonton.